Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pertama-tama kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Inilah yang diminta oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat dari apa yang Engkau berikan kepada kami dari ilmu, wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal saleh. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu seseorang dia berilmu akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Sama seperti dia telah membeli rumah yang mewah, akan tetapi dia tidak menempatinya, atau dia tidak memberikan orang untuk menempati rumah tersebut, maka rumah tersebut tidak bermanfaat. Dia membeli mobil yang mewah, akan tetapi tidak mampu dia gunakan, atau dia tidak memberikan kepada orang yang mampu menggunakannya sehingga dia mengambil manfaat darinya, maka menjadilah mobilnya tidak bermanfaat. Maka tidak ada hasil manfaat yang dia dapatkan kecuali dia israf dengan hartanya, sehingga bila demikian maka itu akan merugikannya. Demikianlah seorang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya menjadi hujjatun alaih, menjadi petaka baginya. Karena ilmu itu bisa jadi hujjatun laka au alaika. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga ilmu kita ini bermanfaat, yang membuahkan amalun salihun, amal yang saleh,
dan membuahkan khasyatullah, takut kepada Allah. Nah, kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Ushul Tsalatsah, dan kita sampai pada perkataan al-muallif wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan dalil ala hadhihi al-arkan as-sittah, mendatangkan dalil rukun iman yang 6, yaitu pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat, ya, kemudian beriman kepada para rasul, kemudian beriman kepada kepada kitab-kitab Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman dengan at-takdir. Asy-Syaikh mendatangkan firman Allah sebagai dalilnya, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah termasuk albir, kebaikan untukmu, saat antuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib, saat kalian menghadapkan wajah kalian menghadap ke masyriq atau maghrib dalam salat, ya. Walakinnal birra man amana billah, akan tetapi albir, kebaikan itu akan kalian dapatkan saat kapan? Man amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikah, dan beriman kepada malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada para nabi atau para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimanapun seorang mendirikan salat, dia menghadapkan wajahnya ke masyriq atau maghrib, tapi dia tidak beriman dengan arkanul iman ini, maka dia tidak akan mendapatkan albir, dia tidak akan termasuk mendapatkan kebaikan dari ibadah yang dia lakukan. Nah, dan al-iman bil qadar yatadammanu arba'ata umur. Al-iman bil qadar ini yatadamman arba'ata umur, yang harus kita datangkan ada 4 perkara yang harus kita datangkan dalam beriman dengan takdir. Yang pertama, al-iman bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Al-iman bi anna Allah kataba, al-iman bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Nah, ini yang pertama, afwan. Yang pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan, azalan wa abadan, sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Yang pertama, kelaziman seseorang beriman dengan takdir, dia harus beriman bahwasanya Allah Jalla Jalaluh alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan, telah mengetahui segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla telah mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, ya, secara global dan secara terperinci. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini. Nah,
azalan wa abada, baik ya dari zaman dahulu dan berikutnya selanjutnya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla, dari hal yang paling besar ya sampai hal yang paling kecil. Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Naam, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah Azza wa Jalla kunci-kunci perkara yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, kecuali Allah. Nah, sampai dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang ilmunya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dedaunan itu jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Dedaunan dari pohonnya. Ya, dan berapa jumlah pohon di atas muka bumi ini, di alam semesta ini? Berapa jumlah pepohonan? Kalau kita berdiri di depan satu pohon besar, kemudian kita lihat dedaunannya, mampukah kita menghitung dedaunannya, daun-daun dari pepohonan tersebut? Sungguh kita tidak mampu menghitungnya. Allah Jalla fi'ula di sini menjelaskan kita tentang luasnya ilmunya, detail ilmunya Allah Jalla fi'ula. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan waraqah ini kalimat nakirah, didahului dengan ma nafiyah. Dan di dalam bahasa Arab apabila ismun nakirah, isim nakirah itu didahului dengan nafiyah, yufidul umum. Artinya tidak ada satupun dari daun pepohonan itu jatuh ya illa ya'lamuha, kecuali Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Kapan dedaunan ini menjadi hijau, kapan dedaunan ini kering, kapan daun dari pohon ini jatuh, kemana jatuhnya, kemana diterbangkan daun ini oleh angin, jatuhnya di mana, Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Ya, satu persatu dari dedaunan yang ada di alam semesta ini tidak ada yang terluputkan dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang akan kita sembunyikan di hadapan Allah? Tidak ada yang mampu manusia ini menyembunyikan dari perbuatan dosa-dosanya. Tidak ada yang mampu dia sembunyikan. Nah, maka kelaziman seseorang beriman dengan takdir yang pertama adalah dia beriman bahwasanya Allah Ta'ala alima bikulli syai'in jumlatan wa tafsila. Allah Azza wa Jalla telah mengetahui segala sesuatu secara global dan secara perinci. Apa yang ada di alam semesta ini tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Nah, dari awal penciptaan makhluk, dari awal penciptaan manusia dan seterusnya, ya. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi, apakah itu apa yang berkaitan dengan af'alullah, apa yang dilakukan oleh Allah, ya. Au bi af'ali ibadihi, atau apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang akan dilakukan oleh manusia, ya, dari sebelum diciptakan manusia itu 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, sebelum langit dan bumi ini diciptakan, ya, sudah tercatat bahwasanya makhluk si fulan, manusia si fulan ini akan berada, akan lahir dari ibu fulanah, dan dia akan melakukan ini, terjadi padanya ini 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu Allah sudah mencatat semuanya fil lauhil mahfuz. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Jalla fi'ula. Al-thani, yang kedua,
maratib al-iman bil qadar atau kelaziman kita beriman dengan takdir. Yang kedua adalah al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Al-iman bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman bahwasanya ya Allah Jalla fi'ulah, Allah Jalla fi'ulah telah menulis semuanya, ya, ma kana wa ma sayakunu kaifa yakunu, ya, apa yang terjadi di alam semesta ini, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, ya, itu sudah Allah tulis di Lauh al-Mahfuz. Maka pada hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui ma fis sama'i wal ard, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, ya. Ini secara global Allah Jalla fi'ula memberitakan kepada kita bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Nah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Inna dzalika fi kitabin, semuanya itu di dalam kitab, yaitu fil lauhil mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan hal itu mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Jalla fi'ula. Nah, wa fi sahihi Muslimin an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Nah, dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya, dia mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq, Allah Azza wa Jalla telah mencatat takdir semua makhluk, takdir semua makhluk, ya. Allah mencatat semuanya. Maqadir al-khalaiq, takdir semua makhluk telah dicatat oleh Allah. Kapan itu? Qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, bi 50,000 sanah, 50,000 tahun. Nah, jadi apa yang terjadi di alam semesta ini, apa yang terjadi pada manusia, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mengetahui, ya, kejadian apa saja yang ada di alam semesta ini. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Jalla fi'ula. Nah, al-thalis maratib al-iman bil qadar, atau kelaziman atau kandungan beriman dengan takdir yang ketiga, al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. La takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Beriman, ini tingkatan yang ketiga, cara kita beriman dengan takdir atau kewajiban kita beriman dengan takdir. Kandungannya yang ketiga adalah beriman bahwasanya jami'al kainat, semua yang terjadi di alam semesta ini, la takunu illa bimasyiatillah, itu tidak terjadi terkecuali di atas kehendak Allah, kecuali di atas kehendak Allah. Tidaklah berganti siang dan malam
kecuali atas kehendak Allah. Tidaklah bergerak apa yang ada di langit, ya, dari matahari, ya, makhluk Allah yang namanya matahari, kemudian bintang-bintang, ya, semuanya berada di porosnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Tidaklah pada hari ini, ya, si fulan dia akan safar ke negeri ini dan seterusnya, itu tidak akan terjadi kecuali di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Termasuk wabah yang menimpa kita, pandemi COVID-19 ini, tidaklah terjadi terkecuali itu sudah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillah ta'ala, sawa'un kanat bima yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'lil makhlukin. Apakah itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah atau apa saja yang berkaitan dengan perbuatan makhluk, ya. Jadi apa yang terjadi di alam semesta ini yang itu merupakan perbuatan Allah, Allah yang membolak-balikkan antara siang dan malam, itu atas kehendak Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh manusia, tidak akan pernah mampu manusia ini melakukan sesuatu apapun terkecuali di atas kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali, tidaklah kalian berkehendak untuk melakukan sesuatu dan tidak akan pernah kalian mampu melakukan sesuatu tersebut illa ayyasha Allah, terkecuali bila Allah telah menghendakinya. Nah, qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Allah memilih dari apa yang Allah ciptakan. Nah, wa qala ta'ala wa yaf'alu Allahu ma yasha', dan Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Iya. Pada tahun yang 2 tahun atau 1 tahun yang lalu, kita dihebohkan dengan gempa ini dan ini, ya. Bumi di tanah air kita yang kita cintai ini, ya, buminya digulung. Nah, apakah itu di luar kehendak Allah? Semuanya di atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki terjadinya. Dan sekarang terjadi juga, ya, wabah pandemi COVID-19 ini juga termasuk takdir yang Allah sudah takdirkan. Nah, demikian juga dalil tentang bahwasanya Allah Azza wa Jalla, ya, Allah yang menghendaki ciptaannya, si bayi ini akan lahir pada hari ini dan seterusnya. Ini sebagaimana firman Allah, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yusawwirukum fil arham, yang menciptakan kalian, membentuk kalian dari jenis laki-laki, ini jenisnya perempuan, ya. Kaifa yasha, itu semuanya di atas kehendak Allah, suka-sukanya Allah, ya. Si ibu pula akan melahirkan bayinya, begitu dia hamil, dia tidak mengetahui apakah bayinya ini laki atau perempuan, dia tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala, ya, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah yang memilih
Allah yang menetapkan, Allah yang memilih, Allah yang menghendaki, ya, bahwasanya bayi ini laki, bayi ini perempuan, dan apa yang Allah tetapkan penuh dengan kemahabijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Apakah ada di antara kita ini, apakah ada di antara seorang ibu ketika dia hamil langsung dia mengetahui, ya, bayinya laki, bayinya perempuan? Tidak. Kecuali setelah umur sekian dan sekian dan dengan alat canggih yang ada sekarang. Tapi begitu si ibu hamil, dia belum mengetahui apakah bayinya ini laki dan perempuan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maratib yang keempat, beriman dengan al-qadar. Al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Nah, tingkatan yang keempat beriman dengan takdir, atau kelaziman kita beriman dengan takdir yang keempat adalah beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini makhluqatun lillahi ta'ala, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Bidawatiha, berikut dengan zatnya, zat makhluk itu, ya, matahari, bintang, bulan, langit, bumi, lautan, gunung, ya, manusia. Zat daripada makhluk itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kemudian wasifatiha, sifat-sifat yang ada pada makhluk tersebut adalah ciptaan Allah. Manusia ada yang sifatnya gampang senyum, di antara saudara kita ada yang sifatnya gampang marah. Itu adalah di antara ciptaan Allah, tidak keluar dari ciptaan Allah. Sifatnya diciptakan oleh Allah, yang sebelumnya sudah diketahui oleh Allah, sudah dituliskan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, semuanya terjadi dari sifat-sifatnya itu di atas kehendak Allah. Dan yang keempat, ya, semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah, berikut zatnya, sifatnya, harakatiha, dan gerak-geriknya, ya, itu semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sebagaimana firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia dari sejak Nabi Adam alaihissalam, harokat, gerakan mereka, sifat manusia, ya, itu semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Nah, gerakan apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, ini mencakup semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia Allah Azza wa Jalla, ya, wakil. Allah yang melakukan apa saja yang terjadi di atas alam semesta ini. Nah, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dengan takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dengan takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Pasangan suami istri, ya, di awal menikah dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, karuniakanlah untuk kami anak laki-laki. Begitu istrinya hamil,
melahirkan, ternyata anaknya perempuan. Siapa yang mentakdirkan? Allah yang berkehendak. Dan apa yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita. Dan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak ada celahnya sama sekali. Nah, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih apa saja yang Allah ciptakan. Nah, wa qala an nabiyillah Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu qala liqaumihi, dan Allah azza wa jalla menyebutkan cerita nabinya Ibrahim alaihi salam, annahu qala liqaumihi, dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat. Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan itu ciptaan Allah. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah dan setiap perbuatan kita itu ya adalah ciptaan Allah azza wa jalla. Nah, wal imanu bil qadar, kemudian penjelasan yang sangat bagus di sini, dan beriman dengan takdir yang sudah kita ketahui, ya, la yunafi an yakuna lil 'abdi masyiatun fi af'alihi al-ikhtiyariyah wa qudratun 'alaiha. Ini tidak menafikan bahwasanya seorang hamba memiliki masyiah. Ya. Seseorang hamba memiliki ikhtiar. Allah azza wa jalla memberikan bagi hamba ini ikhtiar pilihan. Allah azza wa jalla memberikan bagi hamba ini apa? Masyiah, kehendak. Akan tetapi ingat, kehendak kita semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Apa yang kita pilih semuanya bergantung kepada kehendak Allah azza wa jalla. Tidak semua yang kita pilih mampu kita raih. Tidak semua yang ingin kita lakukan mampu kita lakukan. Itu maknanya. Tapi Allah azza wa jalla memberikan kita masyiah, kehendak. Wa masyiatu al-'abdi tahta masyiatillah. Dan semua kehendak makhluk ini bergantung kepada kehendak Allah azza wa jalla. Ya, karenanya dijelaskan bahwasanya ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan Allah yang telah menciptakan setiap perbuatan kita, ini tidak menafikan bahwasanya makhluk itu diberikan kehendak oleh Allah, diberikan ikhtiar oleh Allah azza wa jalla. Iya. Nah, dan wa qudratun 'alaiha, dan Allah azza wa jalla memberikan bagi manusia ini kemampuan untuk melakukan apa? Masyiahnya itu. Lianna syar'a wal waqi' dalani ala itsbati dzalik, karena syariat telah menetapkan akan hal ini. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla di dalam tentang masyiah, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba fa'tu harthakum anna syi'tum. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ya harthakum, tempat bercocok tanam kalian, anna syi'tum, sebagaimana kehendak kalian. Nah, kemudian firman Allah azza wa jalla, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, wasma'u wa ati'u, dengarkan dan taatilah. Kemudian firman Allah azza wa jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah azza wa jalla tidaklah membebani, mentaklif ya jiwa manusia illa wus'aha, kecuali apa yang mampu dilakukan oleh manusia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa manusia itu apa yang dia lakukan,
dari kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat, dan jiwa manusia atau manusia ini akan menanggung dari apa yang dia lakukan. Dia memilih perbuatan yang buruk, maka dia akan menanggung akibat dari perbuatan buruk tersebut. Nah, kemudian al-waqi', sesuatu yang terjadi di hadapan kita ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan masyiah. Allah Azza wa Jalla memberikan pilihan bagi manusia apa yang dia lakukan. Fa inna kulla insan ya'lamu anna lahu masyiah. Setiap manusia mengetahui bahwasanya dia memiliki keinginan. Ya. Dia memiliki keinginan. Ketika contohnya adzan salat. Ya. Di sini tidaklah manusia berangkat menuju ke masjid untuk memenuhi panggilan azan tersebut kecuali di situ ada keinginannya. Ya, maka di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk menghadiri salat masjid, menghadiri salat di masjid. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menghadiri salat di masjid, atau syariat memerintahkan kita untuk menghadiri salat ke masjid. Ya. Manusia memiliki masyiah. Ini contohnya. Ya. Apakah dia memilih berangkat ke masjid, maka dia telah mendatangkan perintah Allah dan Rasulnya SAW. Ataukah dia diam di rumahnya, maka di sini dia menyelisihi. Dia diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, wa yufarriqu baina ma yaqa' bi iradatihi kal mashi wa ma yaqa' bi ghairi iradatihi kal irti'ash. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia ini bisa membedakan apa yang terjadi itu sesuai dengan kehendaknya, ada iradah ya yang dilakukan oleh manusia itu terjadi, maksudnya manusia ketika dia ingin misalnya berjalan, dia keluar berjalan. Nah, maka di sini dia bisa berjalan. Allah Azza wa Jalla menghendaki si fulan atau si hamba ini berjalan. Ini dengan iradah manusia tersebut. Karena tadi dia ingin keluar jalan-jalan. Ya, tapi sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya masyiatu al-'abdi tahta masyiatillah. Nah, kemudian wa ma yaqa' bi ghairi iradatihi, dan manusia mengetahui sesuatu yang terjadi pada dirinya ini bukan di atas kehendaknya, seperti al-irti'ash. Dia tiba-tiba misalnya terkagetkan atau tiba-tiba sakit. Ini bukan kehendak manusia tersebut. Nah, karenanya kemudian saya menjelaskan, lakin masyiatul abdi wa qudratuhu wa waqi'atan bi masyiatillahi ta'ala wa qudratihi, akan tetapi ya, masyiatul abd, apa yang dikehendaki dilakukan oleh manusia, ya, wa qudratuhu, dan kemampuan manusia ini untuk melakukan, waqi'atan, ini akan terjadi kapan? Bi masyiatillahi ta'ala, bila itu dikehendaki oleh Allah, wa qudratihi, dan bila itu ditakdirkan oleh Allah. Ini sebagaimana firman Allah, liman syaa minkum ayyastaqim, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melakukan ini dan itu illa ayyasha'allahu rabbul alamin, terkecuali apabila itu dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak akan pernah terjadi apa yang akan kita lakukan kecuali itu dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan insyaallah penjelasan tentang al-iman bil qadar ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.